Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari saya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama saat ini kita mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya ajak semua untuk kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang memimpin kami sampai pada saat ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau sama-sama menyimak bagian dari firman Tuhan, biar Engkau yang berbicara dalam setiap firman-Mu, dalam setiap penyampaian yang sudah mempersiapkan, biar hikmat-Mu yang mendahului itu semua, dan kami mau sama-sama menikmati firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada saat ini saya mau kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan di Perjanjian Lama yang sebenarnya kita sudah pernah baca Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau meng-highlight atau menggarisbawahi beberapa hal yang saya dapatkan saat saya mempersiapkan khotbah pada hari ini. Nah, untuk kita menjalani panggilan dan tugas kita sebagai warga kerajaan sorga, tentu kita diperlengkapi dengan berbagai macam kasih karunia, berbagai macam karunia yang sudah Tuhan lengkapi dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, dalam kita melakukan tugas dan panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sorga, akan dibutuhkan sangat banyak ketaatan dalam kehidupan kita untuk kita terus bergerak dalam tuntunan dan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan percayakan menjadikan kita seharusnya memiliki sikap yang sesuai dan mendorong serta membuat karya Tuhan semakin tergenapi dan Tuhan semakin dimuliakan. Kita semakin menjadi saksi Tuhan di dalam segala hal. Bahkan orang lain semakin melihat Tuhan di dalam segala perkara yang kita kerjakan. Ketaatan menjadi faktor penting dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu. Karena di dalam ketaatan kita tahu dan kita mau percaya kita berjalan dalam ketaatan, dan ketaatan itu adalah tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita percaya penuh pada Tuhan, dan kita memiliki iman yang mengandalkan Tuhan setiap saat. Saya percaya semakin kita taat, semakin kita dapat melihat betapa besar Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar Tuhan bekerja di dalam keseharian kita, di dalam apa yang kita sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Baik di pekerjaan, di pelayanan, bahkan dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di komunitas. Dan tentunya di dalam segala pengalaman hidup yang sudah kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang setia dan Tuhan yang ajaib. Nah Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan akan terus memperlengkapi kita, amin. Dan juga ketaatan kita dan kepercayaan penuh kita kepada kesetiaan Tuhan, itu akan sangat-sangat menjadi kekuatan terus-menerus untuk kita menjalani hidup kita, khususnya pada hari-hari ini Bapak Ibu. Pada saat kita lihat semakin banyak berita-berita yang tidak mengenakan di luar sana, tapi kita percaya kita mau terus taat kepada janji firman Tuhan. Saat ini saya rindu kita sama-sama menyimak satu bagian firman Tuhan pada Perjanjian Lama yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat yang ke-12 berkata, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api supaya aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat yang ke-14, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi."
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang 16 ayat yang terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Dengan membaca dan memahami apa yang kita baca barusan Bapak Ibu di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 ini, kita jadi bisa melihat Bapak Ibu bahwa kesetiaan Tuhan sungguh terbukti. Tentunya dari awal pertama saat Tuhan menuntun Elia untuk dia pergi ke Sarfat menemui janda ini, karena Tuhan sudah menaruh panggilan dalam perempuan ini untuk memberi makan pada Elia. Kita melihat bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan Elia juga pada saat itu, karena doa Elia untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan tidak turun hujan pada saat itu menyebabkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Ini menandakan bahwa Elia bergerak dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan didapatkan pada saat dia dekat sama Tuhan. Kita semua tahu Elia adalah nabi yang sangat berani melawan Nabi Baal pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Tapi di dalam hal ini secara spesifik dalam kebutuhan sehari-hari Elia bergerak dalam tuntunan Tuhan. Tuhan suruh Elia pergi kemana? Elia pergi. Karena Elia butuh makanan, Tuhan akan memenuhi itu sesuai dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri Elia. Seperti ilustrasi yang saya sudah insert di sini Bapak Ibu ya. Ini janda di Sarfat dan juga Elia. Di sini keadaannya adalah seperti hari-hari ini Bapak Ibu. Kita cuma punya sedikit, tapi kita harus memberi. Kita punya sedikit, tapi kita harus berkorban Bapak Ibu. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali berita, banyak sekali kebutuhan kita yang kita sedang kejar untuk itu semakin terpenuhi. Bahkan untuk makan hari itu saja kita kadang-kadang berpikir Bapak Ibu ya, ada keadaan-keadaan yang diperhadapkan dengan seperti itu. Tapi dalam cerita ini, melalui kisah yang sudah terjadi dengan janda di Sarfat ini, saya melihat betapa besar Tuhan bekerja lewat Elia dan Tuhan bekerja bagi semua yang Tuhan kasihi gitu. Dalam hal ini di Elia dan juga janda di Sarfat dan kebutuhannya dengan anaknya itu. Dengan apa yang dia punya, janda di Sarfat ini tidak, mungkin awalnya dia berpikir kita cuma punya ini nih, Nabi Elia, habis ini saya sudah nggak punya apa-apa lagi dan saya dan anak saya akan mati. Tapi Elia tahu ini tuntunan Tuhan, jadi Elia bergerak dalam firman Tuhan. Kita juga mau begitu Bapak Ibu, amin. Kita mau bergerak taat dalam panggilan firman Tuhan. Dan Allah memenuhi kebutuhan kita sebagai bukti kesetiaannya. Itu yang saya selalu pegang setiap hari dan saya percaya kita mau terus percaya, menaruh iman percaya kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Dalam ketaatan itu dan kepercayaan penuh pada Tuhan, di dalam kuasanya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan segala yang terbaik dan Tuhan akan terus melakukan segala yang terbaik. Bahkan Tuhan melihat kebutuhan kita di dalam segala hal. 3 kebenaran untuk kita sama-sama melihat bagaimana kesetiaan Allah bekerja, sungguh bekerja dalam diri kita seperti yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri Elia dan juga janda di Sarfat. Kita mau belajar bahwa yang pertama, kesetiaan Tuhan nyata bagi yang dekat padanya. Amin. Kita percaya kita dekat sama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Seperti di 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi di dalam segala perkara kita, Tuhan menyatakan kesetiaannya. Saya percaya itu. Dalam hal ini Elia kita lihat sendiri di sini Bapak Ibu. Tuhan sudah mempersiapkan kebutuhan Elia. Tuhan bahkan secara spesifik berbicara kepada Elia, pergi kemana, berbuat apa, dan menemui siapa Bapak Ibu. Saya berdoa saat ini kita semua mempunyai kepekaan yang sama, mempunyai ketaatan yang sama, dengan menyadari bahwa kesetiaan Tuhan yang dialami Elia, kita juga akan alami pada hari-hari ini Bapak Ibu. Yang kedua, kebenaran yang kedua, ketaatan membuat kita siap untuk memberi. Kita lihat kisah di sini, di 1 Raja-Raja 17 ini, di dalam segala kebutuhan dan kekurangannya, janda di Sarfat ini bukan yang berlebih atau justru di saat-saat itu di dalam keadaan kemarau, sumber daya makanan pun sudah makin habis. Apakah kita mengalami hal-hal yang sama? Kita pernah mengalami hal yang sama. Kita lelah, kita sedang
membutuhkan banyak hal, tapi di saat yang sama kita harus memberi, di saat yang sama kita tetap harus memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu. Di saat yang sama kita tetap harus memberi dengan sukacita gitu Bapak Ibu. Di dalam segala hal, saya tidak hanya berbicara tentang materi, tapi di sini kisah tentang memberi makan adalah salah satu tanda bahwa kita saling melayani, bahwa kita siap untuk berkorban, bahwa kita tahu apa yang kita beri akan berarti bagi orang lain. Jadi itu bisa jadi waktu, saat kita lemah, kita lagi lesu tapi orang lain membutuhkan perhatian kita, membutuhkan dukungan dari kita secara moral mungkin, dan dukungan material juga mungkin Bapak Ibu. Jadi saat kita taat, di sini janda ini taat. Janda ini walaupun dia hesitate, walaupun dia awalnya sempat ragu-ragu Bapak Ibu, tapi yang mengena di atas saya, yang membekas di hati saya adalah dia melakukannya juga. Dia tetap memutuskan untuk melakukannya karena dia tahu ini yang harus dia kerjakan bagi utusan Allah ini, bagi Elia. Ayat 15 berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa dengan yang kita melakukan yang sesuai yang seharusnya, kita jadi mendapatkan semua yang kita butuhkan. Di sini Elia mendapat makan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan kesetiaan yang Tuhan tunjukkan. Perempuan ini mendapat makan juga, bahkan anaknya juga mendapat makan. Jadi bukan hanya makan ini cukup untuk 2 orang, bahkan berlebih, bahkan bisa untuk 3 orang Bapak Ibu. Saya melihat betapa Tuhan sungguh bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya itu dan saya mau imani itu terus. Yang saya mau taati adalah bagaimana saya mengandalkan Tuhan, bagaimana saya percaya bahwa kehidupan yang Tuhan sudah berikan, itu Tuhan sudah perlengkapi untuk kita lakukan sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan Tuhan terus-menerus akan menunjukkan kesetiaannya bagi semua yang bisa melihat Tuhan dengan nyata, dengan kebenaran, dan mempunyai hati yang terus-menerus mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kebenaran yang ketiga dan kebenaran terakhir Bapak Ibu. Kita percaya bahwa penyediaan Tuhan nyata atas ketaatan yang dikerjakan. Amin. Kalau Tuhan bilang, ya udah, ini yang harus kita kerjakan, A, B, C. Tuhan, saya cuma punya ini hari ini. Saya harus bagaimana Tuhan? Kita bergerak dalam ketaatan kita. Kita bergerak dalam ketaatan kita dan percaya penuh bahwa Tuhan setia dalam segala hal, Bapak Ibu. Itu yang saya pegang terus dan saya mau kita sama-sama hari ini sadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan terus-menerus menunjukkan kuasanya yang hebat, kuasanya yang besar dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan sudah berbicara lewat Elia, firman Tuhan itu diterima oleh ibu janda di Sarfat ini, dan firman Tuhan itu dikerjakan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang dikerjakan adalah firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Saya percaya itu Bapak Ibu. Waktu kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak mengerjakannya, itu kita belum melakukannya, belum menghidupinya. Kita hanya sekedar tahu, itu menjadi pengetahuan, tapi belum menjadi kehidupan. Apakah kita mau sekedar firman ini menjadi pengetahuan, atau kita mau firman ini menjadi kehidupan Bapak Ibu? Pada akhirnya, kita mau percaya bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, kesetiaan Allah dan juga ketaatan kita adalah 2 hal yang kita hidupi hari-hari ini Bapak Ibu. Oleh karena itu saya memberi judul khotbah ini, kesetiaan Allah dan ketaatan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, melalui segala macam yang kita sedang hadapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan bekerja, saya percaya tuntunan Tuhan tetap nyata, saya percaya Tuhan menganugerahkan kita hikmat dan juga kekuatan pengharapan untuk kita terus-menerus seperti janda di Sarfat, bergerak di dalam kepercayaan penuh, bergerak dalam ketaatan, mengerjakan apa yang kita punya, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita dan melalui diri kita. Kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita tetap memenuhi panggilan kita di dalam Kristus, kita menjadi perwakilan kerajaan sorga dimanapun kita berada, dan kita tidak takut, kita berjalan dengan penuh percaya Bapak Ibu. 365 kali Tuhan berkata dalam Alkitab, tidak usah takut, tidak usah takut, tidak usah gentar. Dan setiap hari kita percaya Tuhan sudah sediakan segala yang kita perlu. Tuhan sudah melengkapi kita dengan semua yang kita perlukan
untuk kita menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini, dan juga kita menyongsong kedatangan Tuhan terus dengan hidup yang benar, yang berkenan kepadanya, dan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus menunjukkan kesetiaannya di dalam segala hal. Kita percaya firman Tuhan hari ini bagi saya dan bagi Bapak Ibu, bagian kita adalah untuk taat dan hidup senantiasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, melihatnya dengan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, mau untuk terus belajar, dievaluasi dan juga diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita, bagi keluarga kita, dan bagi masa depan kita. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.